Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan analisis data terkait dengan praktikum yang 2 minggu lalu sudah teman-teman lakukan di Bedengan. Adapun topik dari praktikum kali ini adalah evaluasi kualitas ekosistem perairan Sungai Bedengan berdasarkan makro invertebrata bentos sebagai bioindikator. Perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita sudah lakukan 2 minggu lalu adalah melakukan pengambilan sampel untuk pengukuran kualitas air, yaitu kualitas fisika kimia dan biologi sebagai bioindikator. Pengambilan sampel kita lakukan pada ekosistem perairan di Sungai Bedengan. Sungai Bedengan kita bagi menjadi 3 lokasi, yaitu daerah hulu yang mana diambil oleh kelompok 1 dan 2, daerah tengah diambil oleh kelompok 5 dan 6, dan daerah hilir diambil oleh kelompok 3 dan 4. Pada masing-masing lokasi tersebut, teman-teman melakukan pengambilan sampel air untuk diukur kualitas fisika kimia air, kemudian melakukan pengambilan sampel makrobentos, dan juga melakukan analisis faktor lingkungan meliputi aktivitas manusia yang ada di sekitarnya, dan juga vegetasi riparian pohon yang dominan. Dari hasil pengambilan sampel tersebut, maka pada hari ini kita akan menentukan analisis profil dari air, struktur vegetasi, dan juga makrobentos tersebut. Hasil dari analisis ini kita lakukan untuk menentukan rekomendasi pengelolaan kualitas ekosistem air di Sungai Bedengan. Beberapa alat yang kita gunakan untuk mengukur kualitas air adalah DO meter digunakan untuk mengukur kadar DO, TSS meter kita gunakan untuk mengukur TSS, kemudian pH dan conductivity meter kita gunakan untuk mengukur pH dan juga nilai konduktivitas di air. Kemudian termometer digunakan untuk mengukur suhu di udara dan juga meteran ini digunakan untuk mengukur lebar sungai dan juga kedalaman sungai. Lebar dan kedalaman sungai ini digunakan untuk mengukur debit daripada air. Selain melakukan pengambilan sampel untuk pengukuran kualitas fisika kimia air, teman-teman juga melakukan pengambilan sampel makroinvertebrata bentos. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan jaring serber dan juga dengan menggunakan handnet. Setelah itu, maka hewan yang ada di jaring serber dan handnet dimasukkan ke dalam ember dan kemudian diseleksi atau dipilih atau dipilah hewannya dengan menggunakan kuas dan kemudian dimasukkan ke dalam botol flakon yang sudah diberi alkohol. Berdasarkan kompilasi data yang kita sudah dapatkan 2 minggu lalu, maka pada hari ini kita melakukan penghitungan debit air sungai berdasarkan data kedalaman, lebar sungai, dan juga kecepatan arus. Dan selanjutnya untuk semua data yang kita kumpulkan, yaitu parameter fisika kimia yang lain, kita melakukan penghitungan rata-rata dan juga standar deviasi pada tiap lokasi, yaitu pada hulu, tengah, dan hilir. Hasil dari penghitungan tersebut selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat grafik dan juga selain itu teman-teman diminta untuk menghitung indeks kesamaan habitat, yaitu antara habitat hulu dengan tengah, hulu dengan hilir, tengah dengan hilir menggunakan indeks kesamaan Blekartis dengan rumus sebagai berikut. Adapun cara melakukan penghitungan debit aliran sungai adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita melakukan konversi data dari lebar dan kedalaman sungai, yang mana teman-teman pada waktu itu melakukan pengukuran dalam satuan sentimeter, kita konversi ke satuan desimeter. Selanjutnya, teman-teman melakukan atau membuat gambaran penampang melintang sungai sesuai dengan data yang didapat. Berikut adalah contoh apabila kita mendapatkan lebar daripada sungai 30 desimeter, kedalaman dari tebing kiri 1,2,
kedalaman tengah 1,8 desi, dan kedalaman bagian kanan 1,4 desimeter. Untuk mempermudah penghitungan luas penampang melintang tersebut, maka kalau model penampang melintang seperti ini, kita bisa membagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian 1 dengan 2 dengan model bentuk persegi panjang, dan bagian 3 dan 4 dengan bentuk segitiga. Perlu kita ketahui bahwa jika luas daripada persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar, sementara untuk luas dari segitiga adalah setengah dikali panjang dan lebar. Nah, berdasarkan data ini, maka kita bisa mencari luas tersebut satu per satu, yaitu luas dari bagian satu itu seperti yang saya contohkan di sini dengan lebarnya atau tingginya adalah 1,2 desimeter, panjangnya adalah 15, maka 1,2 dikali 15 adalah 18 desimeter. Sementara untuk yang luas segitiga dengan panjang adalah 15 desi, dan kemudian tingginya di sini kita ketahui kalau tinggi total adalah 1,8, sementara yang tepi kiri tadi 1,2, maka tinggi di sini adalah 1,8 dikurangi 1,2, yaitu 0,6. Oleh karena itu bagian 3 ini rumusnya menjadi seperti ini. Setengah dikali tinggi dikali dengan lebar. 0,5 dikali 0,6 dikali 15 yaitu sekian. Nah, setelah kita menghitung semua luas penampang tersebut, maka selanjutnya kita jumlahkan baik bagian 1 sampai dengan bagian 4. Dalam hal ini saya sudah menghitung sehingga luas totalnya adalah 46,5 desimeter persegi. Luas penampang ini selanjutnya bisa kita gunakan untuk mengukur debit aliran dengan mengalihkan luas penampang tersebut dengan kecepatan arus. Namun demikian teman-teman, kita ingat bahwa teman-teman melakukan pengukuran kecepatan arus yaitu dengan menggunakan pelampung. Nah, pada waktu itu teman-teman mengukur jarak pelampung 2 meter, kemudian dengan stopwatch menentukan berapa detik pelampung melewati jarak 2 meter tersebut. Jika misalnya pada jarak 2 meter pelampung menempuh selama 5 detik, maka kecepatan arusnya adalah 1/5 dikali dengan 2, yaitu 0,4 meter per detik. Nah, debit ini, maksud saya kecepatan arus ini harus kita konversi ke dalam desimeter juga. Nah, jadi dari 0,4 meter per detik, kalau kita konversi menjadi desimeter per detik, maka tinggal dikali dengan 10. Jadi, dalam hal ini kecepatan arus adalah 4 desimeter per detik. Nah, untuk itu kita bisa selanjutnya mengukur debit aliran adalah dengan mengalihkan total dari luas penampang sungai yaitu 46,5 dikali dengan kecepatan arus dalam desimeter per detik yaitu 4 desimeter per detik sehingga debitnya adalah 186 desimeter kubik per detik. Nah, kita tahu desimeter kubik per detik itu sama dengan liter. Jadi debit aliran adalah 186 liter per detik. Nah, untuk itu saya sudah melakukan penentuan debit aliran yang teman-teman dapatkan dan saya sudah tuliskan di dalam Excel. Nah, tugas teman-teman hari ini itu adalah melakukan cek ulang penentuan debit tadi yang sudah saya lakukan supaya teman-teman paham bagaimana cara penentuan debit tersebut. Nah, kalau sudah betul, maka teman-teman bisa melakukan tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk menentukan struktur komunitas dan diversitas dari makroinvertebrata bentos di Sungai Bedengan. Untuk melakukan analisis data ini, teman-teman menggunakan data kelas.
Seperti kita ketahui bahwa pada saat praktikum, setiap kelompok mengambil makrobentos dengan menggunakan jaring serber dan handnet dengan jumlah yang berbeda. Untuk itu, maka data kelimpahan dari setiap spesies yang ditemukan harus disamakan satuannya, yaitu individu per meter persegi. Adapun cara penentuannya adalah menggunakan rumus berikut. Di sini N adalah jumlah bentos per meter persegi yang dapat dihitung berdasarkan jumlah bentos yang ditemukan oleh teman-teman dari setiap kelompok dibagi dengan S. Dalam hal ini adalah jumlah luas handnet dan jaring serber yang digunakan. Data pembagian ini kemudian dikalikan dengan 10.000. Setelah itu, teman-teman selanjutnya diminta untuk menentukan struktur komunitas dan diversitas bentos pada tiap-tiap lokasi, yaitu lokasi hulu, tengah, dan hilir, yang mana ada pengulangan 2 pada masing-masing lokasi tersebut. Adapun yang dihitung adalah taxa richness, nilai K, frekuensi, kerapatan relatif, frekuensi relatif, INP tiap spesies, beberapa indeks diversitas yaitu Shannon-Wiener, Simpson, Markalev, kemudian jumlah total, evenness, dan indeks dominansi pada setiap lokasi. Adapun cara penghitungan tersebut seperti yang teman-teman pernah lakukan pada saat teman-teman melakukan praktikum ekologi. Data yang digunakan untuk menentukan struktur komunitas ini adalah data dari kelimpahan yang sudah dikonversi dalam individu per meter persegi. Selain itu, teman-teman juga diminta untuk menentukan indeks kesamaan komunitas antar lokasi, yaitu antara hulu dengan tengah, hulu dengan hilir, dan tengah dengan hilir menggunakan indeks kesamaan Brickartis yang rumusnya nanti akan saya ingatkan kembali. Dan selanjutnya, dari seluruh hasil perhitungan pada tiap lokasi disajikan dalam bentuk grafik yang nantinya akan digunakan pada saat pembuatan laporan. Adapun penentuan indeks diversitas makro invertebrata bentos menggunakan beberapa rumus berikut, yaitu indeks diversitas Simpson, indeks diversitas Markalev, indeks diversitas Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut. Dalam hal ini, NI itu adalah jumlah individu spesies KI yang ditemukan dan N adalah jumlah total individu yang ditemukan pada setiap kelompok. Sedangkan S adalah jumlah spesies yang ditemukan oleh setiap kelompok. Indeks diversitas Shannon-Wiener dan Simpson dapat digunakan untuk indikasi tingkat pencemaran air di ekosistem perairan. Berikut adalah kriteria tingkat pencemaran air berdasarkan perhitungan kedua indeks tersebut. Hasil dari kriteria ini akan digunakan oleh teman-teman pada saat membahas hasil perhitungan di laporan. Sedangkan untuk penentuan indeks keseragaman atau yang kita sebut dengan indeks evenness dengan menggunakan rumus berikut. Dan untuk menentukan nilai indeks dominansi Simpson menggunakan rumus berikut. Indeks keseragaman atau evenness digunakan untuk menentukan kemerataan individu dari setiap spesies yang ditemukan pada tiap lokasi. Sedangkan indeks dominansi digunakan untuk menentukan ada tidaknya dominansi parsial dari jenis yang ditemukan di lokasi sampling. Kedua nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dan nilai E dan ID ini bersifat berbanding terbalik. Jika nilai E tinggi, maka nilai ID akan rendah. Dan sebaliknya, jika nilai E rendah, maka nilai ID akan tinggi. Apabila kita menemukan nilai E-nya rendah dan nilai ID tinggi, hal ini menunjukkan bahwa ada dominasi parsial yang tinggi dari spesies makrobentos yang ditemukan.
dan siapa spesies yang mendominasi atau yang bersifat kodominan tersebut, maka teman-teman bisa melihat dari hasil penghitungan nilai INP yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah teman-teman melakukan semua tugas analisis data di atas, maka teman-teman selanjutnya diminta membuat laporan yang akan dikumpulkan pada hari Senin 25 Maret 2024. Adapun pembahasan yang bisa dilakukan ditujukan untuk menjawab permasalahan berikut. Yang pertama adalah apakah ada perbedaan kualitas fisika kimia air antara hulu, tengah, dan hilir? Kemudian yang kedua, bagaimana struktur komunitas makroinvertebrata bentos semakin ke arah hilir dan apakah semakin ke arah hilir kualitas air semakin jelek? Untuk itu, maka teman-teman perlu menjelaskan berdasarkan indikator fisika, kimia, dan makroinvertebrata bentos. Untuk itu, setelah ini saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan analisis data, baik kualitas fisika kimia air maupun struktur komunitas dan diversitas makroinvertebrata bentos dengan menggunakan file Excel.